وصلاة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إلى شيخ أولي الأولياء شيخنا عبد القادر الجيلاني، ثم إلى حضرة الشيخ الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي، ثم إلى حضرة الشيخ الحبيب علي بن حسين العطاس، ثم إلى أبي المحبوب حضرة الشيخ وياخي هاجي محمد شافعي هدامي بن محمد صالح الرائدي، وصولهم وفروعهم ومشايخهم، ثم إلى جميع الأولياء الله وأصفياء الله والعلماء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواحهم، خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب العالم العلامة الشيخ الشريف السيد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد، ووصولهم وفروعهم ومشايخهم، ثم إلى جميع الواقفين في هذا المسجد المرحوم حاجي أحمد موردي بتاوي بن حاجي عبد الله، ثم إلى المرحوم أبو حاجة سيدي مقبولة بنت حاجي زين العابدين، ثم إلى المرحوم حاجي عبد الله بن حاجي محمد نور، ثم إلى المرحوم أبو حاجة ميمونة بنت حاجي عبد الرحيم، ثم إلى المرحوم حاجي زين العابدين بن حاجي إسماعيل، ثم إلى المرحوم أبو حاجة أرماني بنت حاجي جعاني أشيك، ثم إلى المرحوم حاجي أحمد قريزي أحمد موردي، ثم إلى المرحوم حاجي إبراهيم عزيز حاجي أحمد موردي، ثم إلى المرحوم أبو حاجة سيدي سلوى بنت حاجي عبد الله نور، ثم إلى المرحوم أبو حاجة سيدي منيرة بنت حاجي عبد الله نور، وصولهم وفروعهم يغفر لهم ذنوبهم ويعلي درجاتهم في الجنة ببركاتهم وببركات علومهم وبأسرارهم، وبارك لنا يا الله، بارك حياتنا، سهل كل أمورنا، يسر لنا كل أمورنا يا الله في الدين والدنيا والآخرة، وافتح لنا فتوح العارفين، وافتح لنا فتوح العارفين، وافتح علينا فتوحا ومنوح ببركة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala, wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa syarral umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Wa bisanadil muttassili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala, wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Qala wa 'alaika bi imatatil adza min tariqil muslimin, gitu ya. Wa 'alaika, dan mustilah atas dirimu, bi imatatil adza, dengan menyingkirkan gangguan, ya, gangguan-gangguan, min tariqil muslimin, dari jalannya orang-orang Islam. Jadi mustilah atas kita, ya, menyingkirkan gangguan dari jalannya orang-orang Islam. Jalan tarik, jalan ke jalan nih, ya, kita jalan. Disumpama jalan ada paku gitu ya. Kita lihat, jangan kita diemin. Kalau sekira-kira paku itu kalau tetap ada di jalan bisa kinjak orang. Kalau orang lewat nggak ngelihat bisa bolong kakinya. Kalau motor lewat bisa bocor bannya gitu. Ya, singkirin tuh. Gitu. Itu namanya imatatil adza, ya, menyingkirkan gangguan.
Kalau paku yang ditancepin jangan cabut-cabutin, nah gitu lain tuh sih, itu bukan paku yang ngeganggu. Ada beling bekas orang umpama, iya apanya pecah gitu ya, singkirin lah, singkirin. Sekira-kira khawatir ada orang liwat nanti jadi celaka gara-gara itu, singkirin. Itu namanya imatatul adza, menyingkirkan gangguan. Apa aja? Ada jalan lubang, sekira-kira udah kebiasaan nih orang nggak kelihatan ada lubang di pengkolan, orang main belok-belok aja, kadang ngebut lagi nggak ngelihat dari jauh. Kita mau bikin kemanfaatan bingung caranya, pakai tulisan, hati-hati nih pas pengkolan kalau belok jangan ngebut, ada lubang, udah banyak korbannya. Nah, tulis gitu nggak apa-apa. Jadi nanti orang yang lewat hati-hati lantaran tulisan kita gitu, jangan cuek gitu ya. Jadi singkirkan segala macam gangguan-gangguan dari jalannya orang-orang Islam. Terus ada lubang itunya dicolong orang tuh, tutupnya itu ya, lubang tutup colong orang tuh. Kalau bangsa motor lewat bisa nyungsep gitu ya. Kalau kita punya modalin beliin plat apa gitu taruh ya. Dulu banyak kejadian teman saya itu di arah Pulau Gadung tuh ya, ada lubang sebelah kiri sampai patah demi kaki, nggak ngelihat gitu, nggak kelihatan itu, nggak tahu sebabnya apa, ngusap lagi. Akhirnya kalau emang lantaran ada sesuatu yang berbahaya ya kita singkirin bahayanya. Kalau kita bisa bagusin, dibagusin. Itu namanya imatatul adza ya, menyingkirkan gangguan. Fa inna dzalika, maka sungguh yang demikian itu yakni menyingkirkan gangguan dari jalannya orang Islam, min syu'abil iman, termasuk daripada cabang-cabang keimanan. Ya, cabang keimanan kan banyak cabang-cabang iman, salah satunya menyingkirkan gangguan dari jalannya orang-orang Islam. Wa fil hadithi, dan di dalam hadis, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi ghasni syauqin qata'ahu min tariqil muslimin. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu rajulan, saya pernah lihat seorang laki-laki, kata Nabi, yataqallabu fil jannah, dia orang yataqallabu mondar-mandir aja di surga ya. Jadi Nabi pernah lihat ada orang laki dia mondar-mandir di surga. Sebabnya apa? Fi ghasni syauqin, sebabnya karena ada ghusnin, apa namanya, satu ranting yang berduri ya, ada ranting yang berduri, qata'ahu, yang dia potong ranting tersebut, min tariqil muslimin, dari jalannya orang Islam. Ada ranting berduri di jalan, dipotongnya itu ranting. Kenapa? Dia punya pikiran khawatir nih ranting yang berduri kalau orang lewat kena, nanti orang berdarah, orang luka gara-gara itu ranting, orang jadi susah, disingkirin sama dia. Cuman sebab dari karena itu Nabi lihat orang laki tersebut mondar-mandir di surga. Ini mana mondar-mandir nih? Bukan berarti gelisah di surga, bukan. Artinya apa? Ada dia di surga nih. Ada tuh orang di surga. Cuman gara-gara dia motong ranting berduri di jalanan orang Islam, dia khawatir, takut-takut dengan sebab ranting itu, dengan sebab duri itu, orang Islam pada jadi sakit, kena, dipotong, mati, dibuang. Sebab kayak begitu saja sampai Nabi lihat orang itu ada di dalam surga lagi mondar-mandir gitu, lagi pada gitu ya. Ini bikin kebaikan ya, kebaikan biar kecil juga ada manfaatnya. Jangan kita pikir kebaikan tuh nggak ada gunanya, kecil lah, cuman begitu doang. Bisa jadi yang cuman begitu doang jadi besar buat kita ya. Jadi kalau kebaikan jangan dianggap remeh gitu ya, jangan disia-siain, jangan diabaikan walaupun kecil, walaupun kecil. Jadi kalau kebaikan biar kecil ambil,
Kalau dosa biar kecil tinggalin gitu ya, biar kecil tinggalin ya, jadi boleh tuh kalau ada ya apa paku di jalan jangan cuek, ambil pindahin ke pinggiran atau buang tempat sampah sama itu ya. Kalau jadi bikin orang susah, iya jarum yang kecil aja bikin susah apa yang gede gitu. Tapi kalau kita punya tujuan khusus, apa tujuannya? Biar orang hati-hati, biar orang nggak ngebut-ngebut di situ. Pakaiin tuh apa namanya? Polisi tidur, ya gitu ya, polisi tidur. Kalau sekira-kira emang jadi kebaikan ya boleh saja. Tapi kalau jadi bikin susah, nggak usah, ya gitu. Kita lihat orang sini aman-aman aja, nggak ada yang ngebut-ngebut segala macam, ya nggak usah kayak gituan, gitu. Tapi kalau sekira-kira emang banyak orang ngebut ya, banyak orang celaka bahaya, pakein tujuannya biar orang lebih hati-hati, nggak apa-apa ya, boleh-boleh saja. Wa alaika bi rahmatil yatimi wal mashi ala ra'sihi, dan mustilah atas dirimu birahmatil yatimi, dengan menyayangi yatim ya, nyayangin yatim. Sama yatim jangan benci, sama yatim jangan benci, sayangin gitu ya. Salah satu sebabnya sebab Nabi kita yatim gitu ya, Nabi kita yatim, makanya sayang sama yatim termasuk perihal yang sangat dianjurkan gitu. Bukan dianjurkan atau sangat dianjurkan saja, tapi sangat dianjurkan gitu ya, yang yatim. Kenapa? Karena yatim nggak ada yang ngopen, udah nggak ada bapaknya gitu yang cari duit, nggak ada, bingung. Walaupun yatim tuh nggak masuk asnaf zakat, nggak masuk nggak? Yang 8 dah. Enggak ya. Kenapa? Sebab karena bisa jadi yatim kaya gitu ya. Dia yatim tuh kasihan. Emang babenya siapa? Babenya jenderal kaya bener jenderal gitu ya. Iya, tapi sebabnya itu yatim tuh dia nggak ada babenya gitu ya. Kasih sayang dari orang tuanya itu bapaknya berkurang, dan Nabi lahir dalam keadaan yatim. Sayangin yatim ya, bahkan Nabi sabdakan tuh, ana wa kafilul yatim hakadha, begini kata Nabi, saya sama orang yang ngopenin yatim nih begini, dekat ya, dekat gitu, dekat fil jannah, di surganya Allah Ta'ala nanti, dekat. Itu pakai bagus mana untuk pembinaan anak yatim, itu bagus mana tuh, apa ya, sudah memperhatikan apa dalam pendidikannya enggak kita ini. Ya kalau bicara menyayangin, sebagaimana kita sayang sama orang yang kita sayang gitu ya, sebagaimana kita sayang sama orang yang kita sayang, itu namanya menyayangin kita. Sebatas apa ya? Justru yang jadi perkara sekarang bukan masalah sebatas apa ya, tapi ukuran yatim semana gitu, orang banyak tanya itu, karena macam-macam gitu ya, macam-macam. Ada orang bilang yatim umur 17 tahun ya, ada yatim umur 20 tahun, ada yatim umur 25 tahun ada. Kalau makna yatim nggak punya bapak sih, orang umur 40 tahun juga bisa nggak punya bapak jadi yatim gitu. Ini kan kadang-kadang kita seberapa ya batasan nih kata yatim. Kalau kita mau patokan sampai balik ya tambah 15 sempurna umur 15 tahun. Tapi kadang kita kembali lagi, kalau 15 tahun orang udah balik gitu, terus kita lihat kira-kira kalau umur 15 tahun udah usia kerja belum gitu, kita lihat kan masih sekolah tuh kalau umur segitu. Kalau sekarang 15 kelas berapa itu? 3 SMP ya, 3 SMP ya, artinya belum kerja, belum bisa gitu, belum becus, belum benar. Kalaupun dia kerja namanya dipaksain gitu. Makanya ada orang patokan umur 17 karena dianggap umur 17-18 tahun tuh udah lulus sekolah.
Kalau sekolah udah bisa kerja, ya boleh saja kayak gitu, nggak jadi apa-apa, nggak jadi apa-apa. Gitu. Misalnya ada yatim belum kerja, umur berapa? Ya udah 38. 38. Kemarin belum kerja, dia nggak mau nyari, itu sih malas. Ya. Punya anak nggak? Punya anak sih 2. Itu kalau yatim yang begitu masih disantunin nggak tuh gitu? Hah? Kalau disantunin yang pakai diusap-usap palanya, nggak usah. Tapi kalau kebaikan sih boleh-boleh saja, kenapa enggak? Kita sama jompo aja yang tuaan kita boleh nggak sih? Hatim orang kaya ngasih boleh nggak? Nggak boleh, orang kaya ngasih. Mau orang kaya nggak perlu, ya perlu juga. Kita nggak tahu aja urusannya. Gitu. Ini boleh-boleh saja. Kalau buat kebaikan mah nggak ada yang sia-sia. Nah di sini mustilah atas dirimu dengan mengasihi yatim, ya, menyayangi yatim. Wal mashi ala ra'sihi, dan mustilah atas dirimu juga ya mengusap atas kepalanya. Ini ngusap kepalanya maknanya nyantunin gitu ya, bukan ngucol-ngucol gitu. Wah yatim kamu ya sini, bukan begitu. Malah dulu abah bilang gini, bedain tuh ngusap pala anak biasa sama anak yatim, bedain. Gitu. Kalau ngusap anak biasa gitu ya, palanya dari depan ke belakang, gitu, dari depan ke belakang. Tapi kalau yatim dari belakang ke depan. Apa tujuannya? Kenapa kira-kira? Hah? Dekat sama kantong, betul, begitu. Jadi kalau di yatim nih dari belakang ke depan, dekat sama kantong, kasih begitu. Begitu, tujuannya gitu. Kalau anak biasa di depan ke belakang, gitu. Segitu aja udah. Gitu. Maknanya suruh nyantunin gitu ya, belakang ke depan, dekat ke kantong, tinggal kasih ya begitu, dekat ke kantong. Kalau anak biasa depan ke belakang. Ini sebagai kewajiban kita sebagai pamannya gitu ya, terhadap ponakan gitu. Jauh mana sedangkan dia tuh ya terbentuk dengan ibunya gitu. Kadang-kadang ibunya ini urusannya juga nggak usah campurin, gimana Pak? Artinya tuh ibu nggak mau ditolongin. Ya merasa udah mampu dan merasa ini gitu ya. Ya kasih sayang kita saja. Kalau emang kira-kira dengan kita bantu dia jadi rada yang nggak mau gitu, berarti dia mampu gitu ya, dia mampu. Sayangin aja dengan cara yang lain, jangan sakitin dia ya, jangan bikin jadi luka hatinya ya. Mungkin bagian-bagian itu termasuk kasih sayang kita. Habis ame duit banyakan dia umpama gitu ya, ini anak saya biar yatim juga saya orang kaya, kata bininya nih, kata ibunya gitu. Biar saya janda juga saya janda kaya umpama gitu. Ya itu urusan dia, yang penting kasih sayang kita nggak hilang ya. Biar ponakannya aja. Iya, ponakan kita, ponakan kita. Kalau sampai ibu nikah lagi sama masih hubungan keluarga, gimana Pak? Iya, sama siapanya? Iya nggak, sama ibunya kita udah lepas kan? Kalau ibunya nikah. Iya, sama ponakan kita terus. Iya, iya. Ibunya sih terus. Sama ibunya, sama anaknya terus gitu ya, sama anaknya gitu. Ya kalau ibunya kan, iya. Orang lain sama kita, biar kata umpama dia sepupu, siapa sepupu? Suaminya sepupu. Bininya juga dia jadi sepupu lantaran suaminya. Ya kalau mau menyambungkan sama kita yang nikahin boleh. Boleh nggak? Nikahin bini sepupu boleh nggak? Ya boleh, kalau emang udah nggak ada lakinya gitu boleh. Begitu. Jangan bininya sepupu, katakan sepupu kita perempuan, boleh kita nikahin? Boleh, apalagi bininya kalau nggak ada suaminya gitu, boleh. Artinya dia bukan mahram kita, tapi anaknya ya ponakan kita gitu. Walaupun ponakan sepupu gitu ya kan, nggak putus namanya, masih kerabat, masih kerabat. Hati anaknya dinikahin sama kita boleh nggak? Bapaknya sepupu kita, anaknya kan namanya ponakan sepupu. Tuh anak sepupu kita nikahin boleh nggak? Bapaknya sepupu sama kita, bapaknya sepupu. Nah punya anak nih,
anak kita nikahin boleh ya? Boleh. Kayak siapa? Kata kayak Sina Ali sama Sayyidatuna Fatimah. Sina Ali sama Nabi sepupu, Sayyidatuna Fatimah anaknya Nabi, dinikahin oleh Sina Ali. Nah, gitu. Jadi Sina Ali itu sepupu Nabi juga, mantu Nabi juga. Nah, gitu. Ya boleh, ya boleh. Batal wudu nggak? Batal wudu gitu. Jadi kalau emang sekira-kira mau nyambungin lagi nikahin aja, kalau nggak ibunya ponakan. Ranjang. Ya. Kalau turun ranjang tuh dari empok ke adek gitu ya. Kalau dari sampai ke ponakan terjun ranjang. Ya boleh saja. Qala alaihi salam, telah bersabda Nabi alaihi salam, man masaha ala ra'si yatimin kataballahu lahu bi kulli sya'ratin. Oh ini tasjidnya, marrat alaiha yaduhu asyra hasanatin. Telah bersabda Nabi alaihi salam, man masaha ala ra'si yatimin, siapa orang yang ngusap di atas kepalanya anak yatim. Ini ngusapnya rahmatan ya, rahmatan sebagai kasih sayang kita ya, bukan ngusap noyor-noyor apa geduk itu, bukan, tapi rahmatan karena kasih sayang kita usap dengan tangan kita ya, santunin dia, kasih duit dia buat sekolahnya, buat makannya ya, buat hari-harinya, hatta buat jajannya lagi. Kata Allahu lahu, niscaya Allah catat baginya bikulli syaratin, dengan tiap rambut, marrat alaiha yaduhu ya, yang lewat di atas rambut tersebut, yaduhu tangan dia yang ngusap itu, Allah catat tiap-tiap rambutnya asyra hasanatin, 10 kebaikan. Satu rambut yang kena lewat tangan kita, 1 kebaikan. Kira-kira kalau anak yatim rambutnya ada nggak 10? Berapa banyak tuh rambutnya itu? Tinggal kali saja, 1 rambutnya 10 kebaikan. Kalau 100 rambut aja ada di kepalanya, berapa kebaikan didapat? 1000 kebaikan dia dapat. Tapi apa iya ada orang rambut cuma 100 biar banyak, kalau di rambut sedikit begitu. Berapa banyak nih, berapa ribu nih, mungkin puluhan ribu rambut yang rusak gitu ya, diusapnya kita. Maka tiap usapan yang tangan kita liwat di atas rambutnya itu, 1 rambutnya Allah catat 10 kebaikan. Wajtahid fi idkhali sururi ala qulubil mu'minina min kulli wajhin amkanaka ya, malam yakun ithman. Wajtahid, dan bersungguh-sungguhlah engkau ya, bersungguh-sungguhlah kita dalam urusan apa? Dalam urusan fi idkhalis sururi ala qulubil mu'minina, di dalam memasukkan kegembiraan, kesenangan atas hati-hatinya orang mukmin. Bikin senang, bikin girang gitu ya hati orang-orang mukmin tuh. Min kulli wajhin, dari segala jalan, amkanaka, yang memungkinkan engkau, yang kita bisa. Ada orang mukmin murung aja, tanyain, tengah murung aja. Udah ngopi belum? Lagi tanyain, udah ngopi belum? Ya ngopi sih udah, cuman uduknya belum. Ayo makan uduk lah, ayo makan uduk, begitu. Ya, kan bisa jadi ada orang sedih itu dari hal-hal yang sepele. Timbang belum makan nasi uduk, ngopi udah, nasi uduk belum, sedih dia.
Mungkin biasanya makan nasi uduk, tuh hari dia mau beli duitnya nggak ada, ajak makan girang. Idkhalus surur, ya, masukkan kegembiraan ke dalam hati orang mukmin. Jangan urusan yang kayak begitu. Umpama kita lagi puasa sunnah, datang tamu, ada orang gitu datang sama kita, ya, dipengen mengajak makan bareng kita. Kalau jadi dia girang gitu, batalin dulu masih boleh, begitu. Yang penting jadi girang hati mukmin gitu. Kalau puasa wajib jangan, ya. Lagi Ramadan datang ke rumah kita jam 9, ane pengen makan bareng menten nih Pak gitu. Ane lagi puasa. Iya, ya sekali-kali deh batalin. Jangan kayak gitu, ya. Kenapa ya? La ta'ata bi makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan sama makhluk dalam urusan maksiat kepada sang khaliq. Ya enggak puasa kan maksiat nanti terhitung gitu. Timbang pengen ngikutin perintah orang untuk ingkar sama Allah Ta'ala. Jangan. Pokoknya kegembiraan yang sekira-kira kita bisa ngasih sama orang mukmin, bikin aja dah. Kalau ada orang senang kasih duit, kasih duit. Ada orang senang diajak ngopi, ajak ngopi. Ada orang senang disenyumin, senyumin gitu. Ya senyumin gitu. Jangan cemberutin gitu. Orang mukmin mah jangan, tolong. Gitu. Amkanaka yang mungkin kan engkau yang kamu bisa, ya, kau bisa bikin digirang apa aja malam ya kun itsman, selama tidak ada dosa. Jangan kira-kira pakai dosa. Ente habis sumpah aja, murung aja. Kali-kali ente mesti pakai narkoba gitu. Ente jangan narkoba dosa, jangan. Iya. Ente ngapa sih? Ente latihan murung aja dia orang, gelisah aja dia orang. Kenapa? Bini ane kabur kemarin, gitu. Bininya kabur. Ya udah jangan pikirin, timbang bini doang. Tuh di sana itu banyak perempuan. Di mana? Mohon maaf disebut di daerah daerah kota gitu ya, perempuan yang nggak bener gitu disuruh bayar, dosa nggak? Kan maksiat ya, bukan begitu cara girangin orang, bukan. Ya kalau nggak ada dosa boleh, tapi kalau jadi dosa jangan, ya jangan. Jadi dosa jangan, apapun perkaranya kalau jadi dosa jangan, gitu. Nggak ada kegembiraan dalam dosa. Makanya selama yang bukan dosa silahkan saja, apapun itu. Udah ayo dah, ente timbang kayak begitu sabar aja. Kalau ente sabar sama akhlak sikap bini ente yang kurang bagus, nanti Allah kasih pahala model sama ente nih kayak pahala yang Allah kasih sama Nabi Ayub, begitu. Kayak pahala yang Allah kasih sama gitu. Artinya bikin girang, jangan kita bikin susah. Ente mau ngapain sekarang? Udah makan belum? Makan sih, ya emang belum pengen banget, namanya lagi begini. Mana kepikiran sih makan. Ya udah ya, mau kemana deh? Mau nginep? Nginep dah. Mana? Bandung. Nginep Bandung. Hal-hal yang enak aja. Ya, ajak lihat stroberi, lihat stroberi. Nggak jadi apa-apa. Itu orang lain yang bukan kerabat kita, apalagi kerabat kita yang dekat gitu ya. Kalau bisa tolongin. Sekurang-kurang jangan nyakitin. Itu pakai kalau namanya yatim khusus, ini kan ngomong orang muslim ya. Ya. Muslim ada kewajiban kita juga, misalnya ya tetangga apa lingkungan kita ada muslim yatim gitu. Iya. Itu perlu ada ini. Kalau kita bicara kasih sayang gitu ya, kasih sayang, sabda Nabi SAW ini, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, gitu. Sayangi olehmu tuh siapa-siapa yang ada di bumi. Kalau yang ada di bumi muslim dong kan? Oh kan, jangankan bahasa muslim atau tidak muslim, yang bukan orang juga di bumi ada. Bangsa binatang, apa binatang Islam kan enggak juga. Sayangin semuanya. Kalau bicara kebaikan sih baikan semuanya, bikin semuanya gitu.
ya, hate ame kucing, hate ame kambing, ame binatang, ame pun-punan, semuanya kita bikin kebaikan. Makanya kalau umpama kita udah sayang sama yang di bumi, yarhamukum man fis sama, niscaya akan sayang kepada kamu siapa-siapa yang di langit. Yang di langit bakal sayang sama dia, malaikat sayang sama dia, pada semuanya nanti bakal sayang gitu. Caranya gimana? Sayangin siapa-siapa yang di bumi. Berarti bagaimana kalau umpama ada yatim tapi non muslim, dia perlu nggak santunan kita, perlu nggak kebaikan kita? Kalau perlu baikin, tolongin gitu, nggak jadi apa-apa. Emang ada pahalanya? Ada. Kalau urusan perkara-perkara begitu ada pahalanya gitu. Kita sama mereka tuh cuman terputus perkara kebaikan akhirat karena nggak ada iman yang sama, akidah yang beda. Kalau kita doain mudah-mudahan dia masuk surga, nggak sampai ya, karena bukan Islamnya gitu. Tapi kalau kita doain ya mudah-mudahan ente sukses dagangnya, bisa nggak? Bisa. Dulu Nabi SAW pernah doain seorang Yahudi. Itu Yahudi baik sama Nabi, asal Nabi datang, apa yang Nabi mau, minumnya, makannya dia yang siapin, yang sajiin. Nabi doain, jamalakallah, semoga Allah cakepin kamu. Itu Yahudi sampai tuanya nggak keluar uban sama sekali, sebab doanya Nabi gitu. Artinya orang Yahudi doain mana Nabi bisa, cuman kalau doain buat kebaikan akhirat nggak bisa. Tapi kalau doain dunia sampai ya, biar laku deh dagangannya ya, biar laris, biar gampang urusannya, masih bisa. Kalau doain masuk surga, jauh dari neraka, ya itu bukan bagian mereka ya, bukan jatah mereka dari kita, bukan. Tapi kalau keduniaan sih boleh saja. Ente orang baik dah, mudah-mudahan dia kaya, begitu boleh, nggak jadi dosa. Tapi sampai usia kedua Gimana? udah kita sampaikan punya yatim dua, masih muda, kelihatannya arahan hidupnya dia kan nggak menentu. Nah, lu untuk kita menyelamatin, termasuk kita masukin mualaf dia tuh Islamnya termasuk ini juga ya, Bang? Iya, kalau bisa lebih banyak lagi pahalanya. Iya, kalau ada sampai sabab kita gitu, ada orang masuk Islam sabab kita, hidayah turun sabab kita, luar biasa, luar biasa, bukan celaan, pujian justru. Oke, alhamdulillah ya, datang hidayah gitu. Itu kebaikannya double. Kalau bisa begitu cakep lagi. Ya kan, kalau kita ada yatim yang nggak diurusin gitu, kalau kita nggak urusin, mohon maaf, orang-orang yang bukan Islam, mereka tuh banyak cara ngajaknya dari itu, dibawa, nanti dijadikan mereka. Jangan sampai nanti jadi rusak generasi kita lantaran diantara kita nggak ada yang peduli gitu. Iya, kita yang maju, kita yang ngajakin, jadi bagus, nanti pahalanya gede ya, pahalanya gede. Karena orang nanya, ada orang masuk Islam, ditanya-tanyain dulu, nanti masuk Islam pengen ngapain? Buat nikah doang? Apa buat ini doang? Buat ini? Ya boleh aja nanya kayak begitu. Cuman hemat saya begini, orang kalau udah masuk Islam hidayah udah begitu, dia membuat apaan terserah dia. Kalau emang nanti mantep hidayahnya nggak berubah-berubah udah. Walaupun mulanya dia masuk Islam katakanlah untuk nikah saja, tapi masuk Islam itu hidayah. Adapun nanti dia lepas daripada Islam lagi, berarti emang Allah jatahin segitu saja gitu ya. Iya, terserah dia mau buat nikah, kayak dia mau buat KTP, buat apa segala macam urusan dia. Tapi adapun masuk Islamnya hidayah, ya hidayah. Kalau nggak ada hidayah, biar kata buat nikah juga nggak mau Islam. Ada nggak orang kekeh gitu? Ada. Saya nggak mau, saya tetap mau agama saya. Yang penting nikah terserah mau nikah cara apa kayak. Ada yang begitu. Makanya pada saat emang ada orang dia tertarik sama Islam, dia masuk sampai kepada Islam, maka tidaklah datang Islam itu melainkan dengan sebab hidayah Allah Ta'ala di segitu. Ya, jangan pakai dicap buat nikah doang ya, buatnya dong ya. Nah, biarin aja buat apa kayak.
Iya. Kan nanti kalau emang nanti dibalik lagi berarti emang Allah kasih hidayahnya cuma segitu caranya. Jatahnya cuma segitu. Ya mudah-mudahan Allah kekalkan Islam iman kita ya. Wa alaika bisyafa'ati likulli man sa'alaka an tashfa'alahu fi hajatin ila man laka indahu jahun ya. Dan mesti atas dirimu bisyafa'ah ya, syafaah itu dengan membela, dengan memberikan pertolongan likulli man sa'alaka, bagi tiap-tiap orang yang meminta kepadamu, antashfa'alahu, agar kamu tolong dia fi hajatin, di dalam suatu hajat, ila man laka indahu jahun, kepada orang yang bagi dirimu di sisi orang tersebut ada jah, ada pangkat ya. Jadi mustilah atas kita memberikan syafaat, pertolongan, kita tolong orang, kita bela orang ya, tolong orang yang minta sama kita biar kita tolong dia di dalam satu hajatnya dia orang gitu ya, kepada siapa orang yang bagi dirimu, bagi kita nih di sisi orang yang diminta pertolongan untuk disampaikan kepadanya jahun, kita punya pangkat. Ini contoh saja, seumpama ada orang perlu sama camat, ada orang perlu sama camat gitu kan, camat orang sibuk susah, ada protokolernya ya, pejabat camat sekarang katakan begitu, ada orang mau temu camat susah. Nah kita sama camat deket, ngopi bareng, kita punya jah, punya pangkat gitu, dia orang perlu, tanya perlunya apa ya. Kalau sekiranya ada perlunya memang hal-hal yang baik, hal-hal yang mubah, ya udah gampang deh. Besok tentang rumah nih, ya camat aneh panggil kemari. Emang biasa ngopi, iya besok camat panggil kemari. Ente ngomong sama camat. Itu namanya orang punya pangkat, ya tulungin, jangan enggak. Begitu, jembatanin. Ada orang pengen berobat ke dokter, terkenal dokter, bagus dokter, cuman pasiennya rame. Satu hari ini pasiennya nggak kurang dari 1.200, saking ramenya banyak. Gitu. Dia hajat. Oh dokter yang di sana, dokter ini, iya, itu teman saya dari kecil. Itu biar kata dokter, ya. Kalau umpama saya jenggut rambutnya, diam aja dia. Begitu. Kok bisa? Jadi kalau nyukur sama saya, tukang nyukur nih ternyata, gitu. Umpama gitu ya, gampang. Nanti dah, ya. Kapan waktu nanti sama saya, insya Allah gampang. Tolongin, itu punya pangkat namanya. Jangan susahin, ya. Gampang deh. Ketemu siapa? Camat, ya udah. Wali kota, ya aja. Tapi itu biar paham ya, biar ngerti. Jangan begitu, jangan. Ya jangan begitu. Itu bukan pertolongan namanya, ya bukan pertolongan. Aneh bakal kasih ente mie 1 kardus. Yang penting ente kasih aneh lembaran yang merah 1. Itu sih bukan ngasih namanya, beli begitu. Bukan pertolongan ya. Kalau tolong kasih udah, jangan pakai apa-apa. Nah, gitu. Jadi asal orang punya hajat sama kita, ya, dia pengen perlu sama satu hajatnya kepada seseorang yang kita di sisi orang yang dia lagi hajatin punya jah, punya pangkat, tolongin, ya, diperintahin kita suruh tolongin. Fa innallaha yas'alul abda an jahihi kama yas'aluhu an malihi. Maka sungguhnya Allah, ya Allah Ta'ala, yas'alul abda, akan bertanya kepada seorang hamba, anjahihi, tentang pangkat dirinya, kama yas'aluhu an malihi, sebagaimana Allah bertanya kepada hamba tersebut tentang perkara hartanya. Allah bakal nanyain pangkat kita sebagaimana Allah bertanya tentang harta kita. Ada hisabnya. Kalau harta tuh pangkat dari harta dari mana? Buat apa? Kepada siapa?
detail kan hisabnya gitu, sampai nanti selesai semuanya baru rapi. Dan Allah juga bakal bertanya tentang pangkat yang kita punya, sebagaimana Allah bertanya tentang harta. Yaitu pangkat buat apa? Manfaat nggak tuh pangkat? Kalau nggak manfaat jadi kacau, dianggap khianat. Kalau khianat jadi dosa apa jadi pahala? Dosa. Hati-hati dengan pangkat yang kita punya. Jadi orang punya hajat sama kita, sedangkan kita bisa, walaupun dengan dengan pangkat, tolongin. Ya, gampangin orang, jangan susahin. Jangan susahin. Gampang. Wa idza tawajjaha ala 'abdin syai'un minal hududi syar'iyyati ka haddi zina wasaraqati fahdhar an tashfa'a lahu. Dan apabila menjumpai atas seorang hamba oleh sesuatu minal hududi syar'iyyati, dari batasan-batasan syariat. Jadi ada berjumpa kepada kita ya perkara yang ngeliwatin batas syariat. Kahududi zina, seperti ngelewatin batasan zina, dia berzina orang. Wasaraqati, dan juga mencuri. Fahdar, maka waspadalah engkau, antashfa'alahu, dari bahwa engkau tolong dia. Kalau yang begitu jangan ditolongin. Ada orang pengen zina, kasus zina, jangan tolongin. Ada orang mencuri, jangan tolongin, gitu ya. Bukan itu ngasih manfaat ya. Kalau pada perkara yang boleh-boleh saja nggak apa-apa ya. Tapi kalau ada kasus zina, mencuri, ya jangan. Ya hati-hati bahwa kau tolong baginya, jangan berikan pertolongan. Fa inna syafa'ata fil hududi ghairu jaizatin, maka sungguhnya pertolongan pada perkara yang lewatin batas itu, yang ini batas syariat, ghairu jaizatin, itu perkara yang nggak dibolehin, nggak boleh. Nanti kalau ada orang urusan zina, mencuri, kita tolongin ya, tolongin walaupun dengan lisan kita, kafailih, sama kayak orang yang ngerjain juga kita. Jadi syirkahnya dia, kita jadi sekutunya ya, jadi sekutunya. Bang, abang tahu rumahnya si Fulan nggak? Yang mana? Itu bang, yang bandar judi. Oh, nanti lurus, mentok tuh ada pohon belok kiri. Nah, itu yang pagarnya warna pink rumah dia. Nah, gitu. Mau ngapain? Ya sih mau masang di situ. Jauh nih bang. Dari mana? Ujung Berung. Nah, gitu. Ya dah. Mudah-mudahan nggak sia-sia perjalanan, biar menang ya. Begitu lagi pengen ngomong gitu. Ngomong gitunya tuh kafailih, sama ke orang yang ngerjain. Jangan. Jadi sekutu gitu, jadi syirkah. Ya. Jadi syariknya dia, temannya dia. Jangan. Hindarin yang gitu. Saya nggak tahu saya. Dipindah kali. Begitu. Gituin ya. Wa idza syafa'ta syafa'atan, dan apabila engkau menolong akan suatu pertolongan gitu ya, fa'uhdiyat laka bisababiha, maka diberikan hadiah bagi dirimu bisababiha, dengan sebab pertolongan itu. Hadiyatan, akan satu hadiah, fala takbalha, maka janganlah kamu terima itu hadiah. Jangan kamu terima itu hadiah. Kalau kamu udah nolong orang terus dikasih hadiah, jangan terima gitu ya. Fa innaha, maka sungguhnya hadiah yang model begitu rosya, maksudnya riswah. Apa? Sogokan, suap. Ya, riswah itu suap. Gitu. Jadi suap nanti. Itu sih yang kayak tadi diceritain awal tuh ya. Bahkan sampai diminta lagi, jangan. Bukan nggak boleh ngasih, boleh, tapi jangan pada urusan yang perkara kita kasih pertolongan. Nanti urusan yang lain deh. Ya, kita kasih ini, mama kita kasih hadiah khusus. Apa ini? Ya alhamdulillah ada rezeki. Bukan dari perkara yang itu kita. Kan ini kan udah yang nungguin ada nih ya, nih
buat mulusnya jangan. Itu riswah, sogok. Kalau orang nyogok yang rusak siapa? Ar-rashi wal murtashi kulluhum nara, gitu. Yang nyogok dan yang disogok semuanya neraka, jangan. Gitu ya. Jadi kalau mau ngasih hadiah nanti pada perkara yang lain deh, gitu ya. Emang lagi kelebihan duit gitu ya, alhamdulillah ada rezeki, kasih. Kalau buat mulusin satu urusan namanya nyogok. Ya nyogok, susah. Nah, ini fa innaha rasya. Ya, maka sungguhnya perkara itu ya menerima hadiah atau hadiah dalam perihal menolong namanya nyogok, nyuap namanya nyuap. Sedangkan ar-rashi wal murtashi kulluhum nar, yang nyogok yang disogok semuanya neraka. Nauzubillah min dzalik. Wa alaika bitabassumi fi wujuhil mu'minin, ya, dan musiatlah dirimu bitabassum, dengan senyum, fi wujuhil mu'minin, pada wajah-wajah orang mukmin. Ya, mudah-mudahan Allah kasih kita sehat panjang umur. Kita teruskan lagi nanti pada pertemuan yang berikutnya. Wa alaika bitabassumi wallahu a'lam.